Nah, inflamasi yang menjadi salah satu bentuk respons dari imunitas bawaan ini terpicu ketika terjadi kerusakan pada jaringan tempat terjadinya infeksi. Kalau kerusakan jaringan itu misalnya dipicu oleh kehadiran bakteri patogen di daerah tersebut, maka jaringan yang rusak akan melepaskan mediator-mediator kimiawi yang berfungsi meningkatkan aliran darah ke wilayah infeksi itu dan menghasilkan kemoatraktan yang bisa menarik kehadiran sel-sel yang bekerja di sistem ini ke daerah infeksi dan juga meningkatkan permeabilitas pembuluh yang menuju ke daerah infeksi ini. Oleh karena itu responsnya adalah terjadinya peningkatan jumlah sel-sel darah putih pada daerah infeksi itu akibat hadirnya atau lepasnya mediator kimiawi yang dibentuk oleh sel-sel yang bekerja di kelompok response innate immunity ini. Nah, oleh karena itu ketika terjadi seperti ini, maka bakteri patogen misalnya yang menginfeksi jaringan sehingga terjadi kerusakan itu bisa dihancurkan dan dapat difagositosis oleh sel-sel fagositer yang hadir di tempat infeksi ini sehingga kemudian bakterinya mati, sehingga kemudian bisa diikuti dengan perbaikan jaringan pada daerah yang terinfeksi tadi. Tapi kalau bakterinya tetap bertahan, maka mediator-mediator kimiawi yang dilepaskan oleh sel-sel yang bekerja di innate immunity ini akan dilepaskan dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga efeknya terhadap bakteri patogen yang ada di wilayah infeksi itu dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk dihancurkan. Nah, jadi inflamasi itu pada yang menjadi salah satu jenis respons pada innate immunity ini itu terjadi apapun jenis kerusakan jaringannya dan apapun penyebabnya. Jadi inflamasi bisa terjadi kalau terjadi kerusakan jaringan pada wilayah tersebut, bisa disebabkan oleh mikroba patogen atau yang disebabkan oleh faktor-faktor fisik. Misalnya kalau terjadi benturan pada daerah tubuh tertentu sehingga menyebabkan kerusakan jaringan, maka respons yang bisa muncul adalah terjadinya pembengkakan atau inflamasi pada wilayah tersebut. Nah, inflamasi sendiri diinisiasi oleh lepasnya mediator kimiawi. Mediator-mediator kimiawi ini akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh, kemudian menyebabkan terjadinya gerakan kemotaksis, jadi gerakan sel-sel yang bekerja di sistem ini ke wilayah terjadinya kerusakan jaringan itu. Dan yang ketiga adalah terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh yang menuju ke wilayah tersebut, sehingga kemudian sel-sel darah putih yang ada di dalam pembuluh darah misalnya lebih mudah meninggalkan pembuluhnya sehingga bisa masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ada dua jenis kemungkinan pembengkakan atau inflamasi ini. Jadi inflamasi bisa bersifat lokal, jadi hanya daerah tertentu dari tubuh yang mengalami
mengalami pembengkakan atau inflamasi, itu biasa ditanda dengan terjadinya kemerahan pada wilayah yang mengalami pembengkakan atau inflamasi itu. Kemudian kalau terjadi pada permukaan tubuh, misalnya terlihat bahwa pada daerah tersebut terjadi penggembungan. Jadi daerah yang mengalami inflamasi sedikit terangkat ke permukaan. Dan biasanya daerah yang mengalami inflamasi akan terasa sakit. Oke, kalau inflamasinya terjadi secara sistemik, maka gejalanya itu ditandai dengan sangat banyaknya neutrofil yang hadir di dalam tubuh, yang biasanya diikuti dengan terjadinya demam akibat misalnya oleh pirogen yang dihasilkan oleh mikroba patogen yang menginfeksi jaringan tersebut. Nah, inflamasi yang bersifat sistemik juga bisa diikuti dengan terjadinya shock. Shock itu adalah turunnya tekanan darah secara tiba-tiba dalam jumlah yang berlebih, sehingga kemampuan darah untuk mengantarkan nutrien ke daerah-daerah yang membutuhkan menjadi sangat terbatas. Nah, shock ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh, sehingga kemudian zat-zat yang ada di dalam pembuluh akan meninggalkan pembuluhnya dalam jumlah yang signifikan, sehingga tekanan darah turun dengan drastis. Nah, shock ini biasanya berujung pada terjadinya kematian. Nah, kalau kita bicara tentang imunitas adaptif, kalau tadi tentang innate immunity, nah kalau imunitas adaptif itu melibatkan sel-sel yang mampu mengenali dan berespon terhadap kehadiran substansi asing. Jadi nanti ada sel-sel yang memiliki kemampuan untuk mengenali substansi spesifik saja. Dan kalau substansi spesifik itu ada dan dikenali, nanti kemudian sel-sel tersebut akan memberikan respons, sehingga kemudian imunitas adaptif ini bisa bekerja. Nah, imunitas adaptif berbeda dengan innate immunity, karena imunitas adaptif ini memiliki kemampuan untuk mengingat substansi yang dianggap asing tadi. Jadi kalau misalnya tubuh sudah pernah terpapar dengan zat asing untuk pertama kalinya, maka ketika tubuh terpapar untuk kedua kalinya oleh zat asing yang sama, maka sel-sel yang bekerja di adaptive immunity ini memiliki kemampuan untuk mengingat kembali bahwa itu adalah zat yang asing, sehingga adaptive immunity ini bisa bekerja lebih cepat pada kalau terjadi paparan kedua dan seterusnya. Itu ciri khas dari adaptive immunity ini atau imunitas dapatan ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa merangsang bekerjanya imunitas adaptif ini. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang hadir di dalam tubuh yang dianggap sebagai antigen. Jadi kalau ada antigen, maka kalau antigen itu dikenali oleh sel-sel imunokompeten yang bekerja di adaptive immunity ini, maka adaptive immunity akan teraktivasi.
Nah, antigen sendiri ada yang datang dari luar, jadi tidak diproduksi oleh tubuh. Tapi ada juga antigen yang bisa diproduksi oleh tubuh. Misalnya dalam kasus terjadinya autoimunitas, maka protein-protein tubuh itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan harus dihancurkan. Itu namanya self antigen. Nah, hal kedua yang bisa merangsang bekerjanya adaptive immunity ini adalah hapten. Hapten sendiri adalah molekul kecil yang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan molekul yang lebih besar. Nanti kalau molekul yang kecil, si hapten ini berikatan dengan molekul yang lebih besar yang disebut dengan carrier, nanti kompleks hapten carrier akan merangsang imunitas adaptif untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap kompleks tersebut. Contoh hapten misalnya adalah asam arsenilat. Asam arsenilat kalau dia tidak berikatan dengan carriernya, dia tidak bisa memunculkan reaksi imunitas pada kategori adaptive immunity ini. Tapi kalau asam arsenilat tadi berkonjugasi dengan carriernya, molekul carriernya, misalnya BSA, maka kompleks asam arsenilat BSA ini akan memunculkan respon imun adaptif ini. Itu adalah hapten. Nah, ada dua jenis adaptive immunity ini. Ada tipe humoral. Humoral ini menggunakan antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe selular. Jadi menggunakan sel yang diperankan oleh limfosit T. Jadi humoral diperankan oleh limfosit B. Kemudian imunitas seluler diperankan oleh limfosit T. Nah, ini kurang lebih perbandingan antara imunitas adaptif dengan innate immunity. Jadi innate immunity dibandingkan dengan adaptive immunity. Kalau kita lihat dari sel-sel yang berperan, misalnya di dalam innate immunity, sel-sel yang berperan adalah neutrofil, eosinofil, basofil, mastosit, monosit, dan makrofag. Tapi dalam adaptive immunity yang berperan itu adalah limfosit B dan limfosit T. Jadi meskipun keempat kelompok sel-sel ini berasal dari sumsum tulang belakang, tapi bisa memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang bekerja di innate immunity, ada yang bekerja di adaptive immunity. Nah, perbedaan-perbedaan lain antara innate dan adaptive immunity bisa dibaca sendiri. Silahkan diamati tabelnya untuk menemukan perbedaan antara kedua kelompok imunitas.